Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengobatan menjadi salah satu sunnah Rasulullah untuk menyembuhkan penyakit. Berobat akan menjadi ikhtiar bagi manusia untuk menyembuhkan penyakit yang diujikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kendati demikian, meski manusia telah berusaha, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala jugalah yang menyembuhkan. Berbagai usaha tentu dilandasi dengan sikap tawakal. Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkanku. Quran Surah Asy-Syura ayat 80. Dikisahkan jika pada suatu waktu Rasulullah SAW sedang sholat bersama para sahabatnya. Mereka sholat amat khusyuk seakan burung pun dapat hinggap di kepala. Kemudian datanglah orang-orang dari pedalaman. Mereka bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah kami boleh berobat?" Beliau bersabda, "Berobatlah kalian. Sesungguhnya tidaklah Allah menurunkan penyakit, melainkan Allah turunkan juga obatnya kecuali satu penyakit tua." Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Layaknya pengobatan modern, model pengobatan Rasulullah ini dilakukan dengan konsumsi makanan atau minuman dan tindakan. Beberapa penganan yang kerap dikonsumsi Rasulullah seperti madu, kurma, habbatus saudah, kamah, hingga air putih. Sementara Rasulullah melakukan beberapa tindakan untuk pengobatan seperti berbekam, kai, hingga ruqyah. Madu adalah obat yang disebut secara eksplisit dalam Al-Quran. Dari perut lebah itu keluar minuman atau madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Quran Surah An-Nahl ayat 69. Di satu waktu, ada seorang yang sakit perut hingga sering buang air besar. Saudaranya pun mengadu kepada Rasulullah. Beliau bersabda, "Suruh dia minum madu." Setelah itu ia kembali meminum madu hingga 3 kali. Namun sayangnya sakit orang itu justru semakin parah. Pada saat minum madu yang keempat, dia kembali kepada Rasulullah. Ternyata Nabi SAW berkata hal yang sama. Nabi memerintahkan agar saudara lelaki itu untuk meminum madu. Rasulullah pun bersabda, "Allah benar dan perut saudaramu berdusta." Ia pun meminumkan madu lagi kepada saudaranya dan akhirnya sembuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tak cuma madu, kurma jenis azwa yang berasal dari aliyah juga mengandung obat atau sebagai penawar racun apabila dikonsumsi pada pagi hari. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Nabi pun menjamin orang yang mengkonsumsi 7 butir kurma azwa akan terhindar dari sihir. Habbatus saudah atau jintan hitam juga menjadi obat yang rutin dikonsumsi oleh Rasulullah. Habbatus saudah mengandung obat bagi segala penyakit kecuali kematian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada lagi jenis tumbuhan yang dikonsumsi Rasulullah untuk pengobatan, yaitu kamah atau cendawan. Menurut hadis yang bersumber dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah bersabda mengenai kamah yang termasuk man atau sejenis tumbuhan dan airnya sebagai obat mata. Rasulullah menyampaikan kamah diiringi dengan penjelasan tentang kurma azwa, dan kurma azwa berasal dari surga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kepada mereka yang demam, Nabi kerap memerintahkan untuk mengobatinya dengan air. Rasulullah bersabda, "Demam berasal dari panasnya jahanam, maka redakanlah dengan air." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kendati demikian, Rasulullah SAW mengatakan kepada penderita demam agar tidak mencaci dan mencela penyakitnya. Lantaran panasnya tubuh karena demam merupakan cara Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan manusia. Tak hanya dengan mengkonsumsi beberapa makanan, Rasulullah juga melakukan tindakan untuk pengobatan. Salah satu yang populer hingga saat ini ialah dengan berbekam. Rasulullah berbekam dan memberi imbalan kepada jasa tukang bekam. Beliau melakukan bekam di kedua sisi badan, di samping leher dan di bahu depan. Rasulullah melakukan bekam dalam kurun waktu 17, 19, dan 21 hari. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW berbicara tentang malam Isra saat beliau menunaikan perjalanan di malam hari, bahwa tidaklah beliau melewati sekumpulan malaikat melainkan mereka menyuruh beliau dengan mengatakan, "Perintahkanlah umatmu untuk melakukan bekam." Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Pengobatan lain yang pernah dilakukan Rasulullah yakni kai atau menempelkan besi panas pada daerah yang terluka. Namun, Rasulullah tidak menyukainya karena menimbulkan rasa sakit. Oleh sebab itu, Imam Nawawi mengungkapkan pengobatan kai menjadi pilihan terakhir karena menghasilkan rasa yang sangat sakit. Rasulullah sendiri melarang obat yang menimbulkan mudarat. Wallahu a'lam bishawab. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan like dan subscribe untuk tidak ketinggalan informasi menarik dari kami lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.